Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang baik hati, yang insya Allah dirahmati dan disayang oleh Allah SWT, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat yang tak terhitung yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka ketaatan kita kepada Allah SWT, menjalankan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah, panutan dan teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berselawat atas beliau serta istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, agar kiranya kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang pengurus sampaikan. Bertepatan dengan 4 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 2 Mei 2025, waktu Jumat pukul 11.54. Untuk maklumat yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 25 April 2025 sebesar Rp7.883.000. Kami ulang, infak Jumat yang lalu tanggal 25 April 2025 sebesar Rp7.883.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga amal bapak-bapak semua senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT agar menjadi tabungan kelak di yaumil akhir. Untuk infak pada hari ini diperuntukkan untuk Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin. Untuk maklumat yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam, Ustadz Joko Yuwono. Sedangkan untuk muazin, Bapak Yusnan. Kami menghimbau dan mengajak agar bapak-bapak untuk mengisi dan merapat shop yang di depannya masih kosong, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa masuk ke area masjid yang kita cintai ini. Serta kami mohon untuk sementara waktu alat komunikasi mohon dinonaktifkan agar pelaksanaan sholat Jumat ini berjalan dengan lancar dan khusyuk. Untuk informasi yang lain-lain, kami mengajak bapak-bapak semua untuk ikut serta dalam acara wakaf Al-Quran, mewakafkan agar Al-Quran ini menjadi amal ibadah kepada kita semua dengan sebesar 115 per paket bersama meja dan Al-Quran. Demikian informasi yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kenikmatan demi kenikmatan
telah diberikan kepada kita, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan sautitah yang diembankan kepada kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala aktivitas yang dapat kita lakukan akan senantiasa bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam mari sama-sama kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah di jalannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini khotib diberikan amanat oleh DKM untuk menyampaikan satu tema, yakni bahaya perbuatan maksiat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa kemaksiatan adalah merupakan penghalang untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna maksiat pula akan menjadi penghalang untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan maksiat pula maka kita akan senantiasa berpegang teguh bila kita berupaya untuk meminta mohon kepada Allah agar kiranya kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Sebab betapa banyak perbuatan maksiat yang tadinya tidak sengaja untuk dilakukan, namun sekali dilakukan maka setan akan senantiasa menggoda kita, sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan berikutnya akan senantiasa kita lakukan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu ayat yakni yang terdapat dalam surat Al-Balad ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahun najdain, yang artinya dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Kita sebagai manusia yang tidak terlepas dari khilaf dan salah, kadang tidak sengaja kemaksiatan itu menghampiri diri kita karena godaan setan, sehingga tidak jarang di antara kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan yang menjadikan diri kita jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di akhir zaman seperti sekarang ini rasanya kita sudah sulit membedakan mana kebajikan dan mana kemaksiatan. Karena memang menurut pandangan kita manusia, justru kemaksiatan oleh yang dipandang indah karena mudah untuk dilakukan. Namun justru sebaliknya taat kepada Allah merupakan suatu perbuatan yang susah, perbuatan yang sulit, karena kita sudah terbiasa disuguhkan di hadapan kita perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai orang beriman yang senantiasa diingatkan oleh Allah agar kita tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar atau maksiat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, janganlah kita merasa aman-aman saja bila di hadapan kita disuguhkan satu perbuatan yang kemaksiatan namanya, namun kita masih enak-enak tidak merubah dengan tangan kita,
dengan lesan kita dan dengan hati kita, maka dipertanyakanlah keimanan kita. Sesungguhnya kita orang beriman ataulah orang kafir. Setiap amal perbuatan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berupaya menjauhi kemaksiatan, maka itu disebut atau dihitung dengan jihad. Maka nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, yang nanti pada saatnya penilaian itu akan ditunjukkan kepada kita sejauh mana kita membentengi diri kita masing-masing atas perbuatan maksiat yang kita dilarang untuk melakukannya. Namun kalau kita ikut hanyut ke dalam kemaksiatan yang konon belakangan ini merajalela hampir setiap lini kehidupan, maka ada terkandung kemaksiatan di sana, dan kita justru ikut hanyut di dalamnya, maka sudah barang tentu itu akan mengundang murkanya Allah, dan tentunya akan disiapkan oleh Allah dengan balasan yang berupa dosa yang pada saat akhir nanti itu akan ditunjukkan kepada kita masing-masing. Oleh karenanya sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak marilah sama-sama kita membentengi diri kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berupaya melawan arus yang demikian deras, agar kita tidak larut hanyut kepada perbuatan yang akan merugikan diri kita masing-masing. Karenanya sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjauhi segala perbuatan yang maksiat dan mungkar, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar diri kita senantiasa selamat sampai finish nanti, sehingga akhir kehidupan kita nanti akan dicatat sebagai akhir kehidupan yang husnul khotimah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberi kita petunjuk sehingga kita mampu membawa diri kita kepada keselamatan yang abadi dunia dan akhirat insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, 14 abad yang lalu Rasul telah berwasiat kepada kita yang bunyinya kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat yang ada pada saat itu kaget bingung, masa orang masuk surga kalah dengan keengganan. Maka para sahabat memberanikan diri, qila ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?
Qala dijawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa orang yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan. Surga merupakan cita-cita kehidupan bagi seorang muslim, sehingga seberat apapun tugas yang diemban dalam rangka menginginkan surga, maka akan dia lakukan. Di tengah hujan rintik-rintik sepertiga malam terakhir, maka dia akan bangun untuk menunaikan qiyamul lail, karena dia sadar bahwa setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, barang siapa hambaku mohon ampun maka akan aku ampunkan, dan barang siapa hambaku berdoa maka akan aku kabulkan. Sehingga doa seorang mukmin dan muslim akan syarat kepada surga sebagai pengharapan terakhir. Kehidupan seorang muslim dan mukmin, cita-citanya adalah ingin nanti bila sudah diwafatkan oleh Allah maka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang itu semua ditebus dengan amal perbuatan yang melawan arus. Karena memang Rasul dan para sahabat saat itu adalah merupakan umat pilihan, di mana digambarkan dalam setiap keterangan bahwa para sahabat tidak pernah ketinggalkan sholat tahajud, tidak pernah tidurnya kesiangan. Namun bagi kita rasanya sulit untuk mewujudkan hal-hal seperti itu. Tanpa tekad yang bulat, tanpa niat yang kuat, mustahil itu semua bisa terjadi. Maka sebagai seorang beriman yang mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah digambarkan, barang siapa yang taat kepada Rasul adalah dia yang akan masuk surga, dan barang siapa yang mengingkari sunnah-sunnahnya maka dialah termasuk orang yang enggan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang maksud cinta padaku maka hidupkanlah sunatku, dan barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan kembali kepada kita masing-masing. Sejauh mana keinginan kita untuk menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masihkah kita akan memperturutkan hawa nafsu sehingga kita berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya? Atau kita sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala sesuatunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah berkenan memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita akan menjadi orang-orang pilihan yang berhak mendapatkan kehidupan surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.